Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Wida Awalia. Saya adalah tenaga pengajar di SMA Negeri 1 Sukatani Kabupaten Purwakarta, mata pelajaran Seni Budaya. Di sini saya akan memaparkan salah satu materi yang saya sampaikan kepada para siswa, khususnya siswa kelas 12, yaitu materi desain. Di mana materi desain ini adalah pengembangan dari kompetensi dasar 3.1 dan 4.1 yang intinya menjelaskan mengenai bagaimana caranya siswa dapat berkarya sesuai dengan kreasi dan imajinasi mereka masing-masing. Tanpa berlama-lama, mari kita simak materinya. Desain atau rancangan. Jadi, pada materi ini siswa diharapkan dapat membuat sebuah rancangan atau sebuah perencanaan produk yang tentunya memiliki fungsi, memiliki nilai keindahan, dan merupakan sebuah produk inovasi. Dilihat dari tujuan desain untuk meningkatkan kualitas hidup, maka di sini siswa harus dapat menunjukkan beberapa produk yang sudah sangat meningkatkan kualitas hidup. Sebagai contoh, misalnya adalah kegiatan mencuci baju. Sebelum adanya produk inovasi yang bernama mesin cuci, mencuci baju merupakan kegiatan yang sangat menguras tenaga dan waktu. Selain itu, selagi kita mencuci baju, kita tidak dapat mengerjakan pekerjaan yang lain. Maka itu adalah sebuah masalah yang harus dipecahkan. Salah satu pemecahan masalahnya adalah dengan membuat produk desain yang bisa mengatasi masalah tersebut dan tentunya akan meningkatkan kualitas hidup. Maka dari itu, apa indikator kualitas hidup kita meningkat? Nah, itu tadi. Ketika waktu kita lebih efektif, tenaga kita lebih efektif, ketika kita sudah merasa dipermudah oleh hadirnya produk desain, maka kualitas hidup kita sudah menunjukkan sebuah peningkatan. Seperti itu. Contoh lainnya adalah kehadiran pasar online atau marketplace sebagai pengembangan desain dari pasar tradisional atau pasar konvensional. Lantas, mengapa pasar online ini atau online shop ini bisa dikategorikan sebagai peningkat kualitas hidup? Karena sudah jelas ya, tidak semua orang memiliki waktu untuk dapat berkunjung langsung ke pasar yang konvensional. Tidak semua orang dapat memiliki tenaga atau memiliki keinginan untuk langsung datang ke pasar tradisional atau pasar konvensional. Maka dari itu, kehadiran online shop ini mampu memecahkan masalah-masalah tersebut. Dapat meningkatkan kualitas hidup karena kita bisa berbelanja atau melihat-lihat produk tanpa harus pergi ke lapangan atau ke pasar, dan kita bisa melakukannya di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya adalah metode-metode desain. Yang pertama adalah metode exposing, di mana dalam metode ini siswa diharapkan dapat mulai mengidentifikasi masalah, lalu mulai berpikir kritis, berpikir kreatif, bagaimana cara memecahkannya atau mencari jalan keluarnya. Yang kedua adalah redefining. Redefining ini adalah proses memodifikasi atau memperbaiki suatu desain agar menjadi sesuatu yang berbeda dan lebih baik. Misalnya, tip X cair mungkin dapat diredefining menjadi tip X kertas karena beberapa orang ketika menggunakan tip X cair mendapatkan beberapa masalah seperti lama keringnya, lalu lebih berat, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah managing. Bagaimana siswa dapat menciptakan desain secara berkelanjutan dan terus-menerus. Jadi, selain berpikir kreatif dan berpikir kritis untuk saat ini saja, mereka harus dapat melihat kemungkinan-kemungkinan perkembangan produk ini di kemudian hari. Jadi adanya proses mengatur bagaimana cara produk ini dapat berkembang secara berkelanjutan.
Selanjutnya adalah prototyping. Prototyping ini adalah memodifikasi desain yang memang sudah ada dari sejak zaman dulu atau dari warisan nenek moyang. Contoh, misalnya cobek atau dalam bahasa Sundanya coet. Nah, cobek dari dulu bentuknya seperti itu. Tapi ketika kita prototyping, maka cobek ini dapat memiliki modifikasi-modifikasi yang lebih unik, lebih memiliki nilai fungsi dan nilai keindahan. Misalnya cobek berbentuk sapi atau cobek berbentuk bentuk lainnya yang tentunya menjadi sebuah pengembangan desain. Itu adalah proses prototyping. Dan yang terakhir adalah trend spotting, di mana siswa harus dapat membuat sebuah rancangan produk yang memang berdasarkan tren yang sedang berkembang. Jadi siswa ditantang untuk melihat atau mengidentifikasi hal-hal yang sedang tren atau hal-hal yang sedang berkembang di zaman atau di masa kini. Dari materi desain ini, kami bersepakat untuk membuat praktik pasar desain di mana para peserta didik atau siswa mampu membuat rancangan produk sendiri, tentunya yang bermanfaat, berinovasi, lalu dapat menjadi sebuah produk yang dapat meningkatkan kualitas hidup bagi mereka sendiri. Di mana di pasar desain ini mereka tertantang untuk berpikir kreatif, berpikir kritis, mengeksplorasi ide mereka menjadi sebuah produk yang baru. Dan di sini kami juga mengundang para guru, lalu para teman-teman yang sedang ada waktu luang untuk mengapresiasi dan setidaknya membeli produk yang rancangan produk yang sudah mereka buat, seperti itu. Dari materi desain ini juga, semoga siswa dapat menyesuaikan diri di era ekonomi kreatif yang sedang digaungkan pada masa kini, agar mereka dapat bersaing, dapat ikut andil dalam kemajuan ekonomi kreatif serta pengembangan industri di era 4.0 ini. Jadi, saya memilih materi ini untuk bekal mereka di kemudian hari saat mereka sudah menjadi mahasiswa, sudah bekerja, dan dapat lebih menyesuaikan diri pada perkembangan zaman ini, seperti itu. Sekian pemaparan materi dan praktik desain dari saya. Semoga menjadi inspirasi, semoga para siswa juga dapat terus produktif berkarya dan tetap terus semangat, terutama dalam belajar seni budaya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.